Shalom, selamat pagi. Kali ini saya mau ajak untuk merenungkan mungkin hanya satu dua ayat saja, tapi fokusnya satu ayat. Lalu bagaimana ayat tersebut ketika kita renungkan, lalu ayat itu bicara banyak sekali. Ya ini pengalaman saya sekian tahun yang lalu ya. Waktu itu ada satu hal yang sedang dihadapi. Ya, seringkali orang bilang kita sedang bergumul, sedang berdoa, dan kalau kita perhatikan, setiap orang itu punya masalah, ya. Enggak orang biasa, orang hebat, orang yang punya posisi tinggi, orang yang sekolahnya tinggi, ataupun orang yang biasa saja ya, orang-orang awam. Setiap orang itu punya masalah. Ada yang bergumul setiap hari untuk makanan, ada yang tidak punya tempat tinggal, ada yang harus nomaden berpindah-pindah, nanti ada lagi yang mungkin sementara masih tinggal di rumah mertua atau rumah orang tua, ada yang sudah tinggal di rumah sendiri, ya sudah bekerja mapan tapi belum punya anak dan merindukan hal itu. Ada juga yang punya anak tapi ada trouble, masalah lain lagi ya. Setiap orang itu punya masalah. Nah, kita perlu sadari itu. Jadi artinya kalau kita berpikir bahwa satu ketika kita nggak punya masalah, itu ya nggak seperti itu, karena selama kita hidup itu kita pasti punya masalah. Dan persoalannya adalah bagaimana menghadapi masalah itu, ya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan bagikan how to enjoy the problem, ya. Bagaimana bisa menikmati masalah itu, ya. Di Yohanes pasal 14 ayat 27, ini perkataan Tuhan Yesus ketika dia berkata kepada murid-muridnya, dia bilang seperti ini. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ini bagian Yesus ya, dia meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Itu dia sudah lakukan. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, ya. Itu dia yang melakukan. Dan dia tegaskan bahwa apa yang dia berikan itu, damai sejahtera yang dia berikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Artinya damai sejahtera yang melampaui segala akal ini, damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita ini tidak bisa diberikan oleh dunia. Nah, kalau kita perhatikan, ketika misalnya orang-orang pulang kerja, maka untuk meneduhkan ya pikiran, apalagi kalau macet, kadang-kadang mereka mungkin mampir dulu ya, ngopi dulu di coffee shop ya, di tempat yang nyaman ya, bisa minum dengan tenang. Lalu kadang-kadang ada orang juga yang pergi ke karaoke ya. Karaoke itu sekian tahun yang lalu cukup laris ya. Mungkin sekarang masih juga ya. Kenapa? Karena orang yang dengan suara pas-pasan, dia bisa ekspresikan dirinya, dia menyanyi dan kelihatannya jadi keren karena musiknya juga ada ya. Dan suaranya bisa di-setel jadi bagus. Nah, itu salah satu contoh pusat hiburan ya, atau tempat orang melepaskan ketegangan dengan menyanyi. Ada juga yang menonton film, ada yang mungkin makan dan berusaha mencari, memperoleh keteduhan atau ketenangan. Tapi Yesus bilang damai sejahtera yang dia berikan itu tidak seperti yang dunia berikan kepada kita. Ya, artinya yang dia berikan itu nggak bisa ditandingi oleh dunia. Dunia nggak bisa berikan itu. Lalu ini bagian kita ya. Kalimat berikutnya dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu bagian kita. Kita yang memutuskan untuk tidak gelisah dan tidak gentar. Kenapa? Karena kita percaya bahwa damai sejahtera Tuhan Yesus telah diberikan kepada kita. Nah, Paulus mengutip bagian ini ya dalam bentuk yang lain ketika dia sedang di penjara. Dan dia tulis surat kepada jemaat di Filipi.
Dan dia bilang di Filipi 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dia bilang jangan khawatir. Nah, kan Yesus bilang jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah, Paulus di sini bilang janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, jangan lupa waktu dia nulis surat ini dia sedang di penjara. Jadi kalau orang yang sedang di penjara yang punya banyak alasan untuk khawatir, untuk marah, untuk jengkel, untuk kecewa, orang ini bisa bilang jangan khawatir tentang apapun juga, artinya dia sendiri sudah menang terhadap hal ini. Ya. Dan dia bilang jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi ayo belajar nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayo naikkan doa, nyatakan permohonanmu, bahkan kalau kamu khawatir coba ngomong ya. Tuhan, aku khawatir tentang masalah ini ya. Sampaikan ya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, ucapan syukur tentang apa? Tentang apa saja yang kita tahu Tuhan sudah berikan, kita sudah nikmati, kita melihat hal yang baik dalam hidup kita. Mengucap syukur karena kita bisa menikmati udara yang segar, mengucap syukur untuk firman-Nya, janjinya, ya dan amin, ya banyak sekali ya. Ucapan syukur itu menolong kita untuk fokus kepada Tuhan, tidak kepada masalah kita. Ya, kita lihat bahwa Dia Tuhan yang baik. Lalu di ayat 7, Paulus bilang kalau kita lakukan hal tersebut, kita nyatakan dalam segala hal keinginan kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka Paulus bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara atau menjaga, ya, membungkus, memagari hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kamu akan dipagari hatimu dan pikiranmu itu dengan damai sejahtera. Saya suka bayangkan damai sejahtera itu seperti pagar. Jadi kalau saya sudah doa, maka saya pegang ayat ini, ada pagar damai sejahtera yang membungkus, menjagai saya. Nah kembali Yohanes 14 ayat 27, ya sekian tahun yang lalu saya ada satu masalah yang saya hadapi dan nampaknya nggak tahu jalan keluarnya bagaimana. Lalu saya renungkan ayat ini, Yohanes 14 ayat 27. Nah dalam bahasa Inggris itu kan ini juga ada lagunya ya, dari Maranatha Singers. My peace I give unto you, ya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Itu firman Tuhan yang mengatakan demikian ya. Jadi dia mau bilang damai sejahteraku, my peace ini kuberikan kepadamu. Nah, coba kalau kita ingat ya, satu ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk ke seberang naik perahu. Dan Yesus juga ada bersama dengan murid-muridnya. Lalu Yesus tidur di perahu. Dan kemudian ada badai yang menerjang perahu itu sampai air masuk ke dalam perahu. Nah, sementara Yesus sedang tidur di buritan. Lalu murid-muridnya panik, ya jangan lupa sebagian murid-murid ini memang orang-orang yang sudah terbiasa untuk mencari ikan, ya Petrus, Yohanes, ya itu orang-orang yang sudah biasa ya berada di danau di Tiberias kena badai, tapi kali itu mereka khawatir dan mereka membangunkan Yesus. Mereka berkata, "Guru, engkau nggak peduli kalau kita binasa." Nah, kalau kita baca di beberapa kitab Injil ya, kejadian ini ada beberapa hal yang menarik ya dalam hal pencatatannya. Salah satu itu menceritakan ketika Yesus itu dibangunkan, dia belum menghentikan angin ribut itu, tapi dia bilang, "Mengapa kalian khawatir?" Ya. Nah, jadi sementara badai itu, dia bisa meneduhkan murid-muridnya dan berkata, "Mengapa kalian khawatir? Mengapa kalian takut?" Ya. Lalu dia berkata, "Diamlah, tenanglah." Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris itu dia katakan peace ya, damai, teduh ya. Jadi ini pengalaman sekian tahun yang lalu ya. Waktu saya renungkan hal itu, artinya Yesus ini punya damai sejahtera
yang begitu menguasai dia, damai sejahtera itu membuat dia bisa tidur terlelap ketika ada badai menerjang perahu yang dia tumpangi. Ya, dia bisa tidur tenang sampai karena dikatakan Yesus tertidur di situ kan ya atau dia sedang tidur di buritan. Ada hamba Tuhan lagi yang bilang bahwa itu Yesus sedang pura-pura tidur karena dia sedang mengajarkan murid-muridnya untuk tenang, untuk teduh ya, untuk nggak khawatir. Tapi entah Yesus itu pura-pura tidur, yang jelas adalah dia punya satu damai sejahtera yang begitu kuat sehingga dia tidak khawatir. Sementara orang-orang yang sudah berpengalaman di danau mengalami hal tersebut mulai khawatir. Dan ketika Yesus berkata peace ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia kan tenang, teduh, jadilah tenang. Maka dikatakan danau itu menjadi teduh dan tenang sekali ya. Menjadi betul-betul berhenti badainya. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Ya, saya merenungkan bahwa damai yang melampaui segala akal itu ada dalam diri Yesus, dan ketika dia perkatakan, maka damai yang dia miliki itu membuat gejolak di luar tuh bisa berhenti. Ya, angin ribut itu bisa terhenti. Nah, waktu saya merenungkan hal itu, wow, ternyata damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saya, kepada kita, itu adalah damai yang seperti itu. Karena dia katakan, damai sejahteraku, my peace, I give unto you. Damai sejahteraku yang melampaui segala akal itu, yang bisa membuat aku tidur nyenyak pada waktu ada badai, itu aku berikan kepada kamu. Aku tinggalkan bagi kamu. Jadi waktu dia bilang seperti itu, saya tiba-tiba menyadari, wah saya punya damai yang seperti itu. Damai yang membuat saya bisa tenang, bisa teduh. Dan karena itu saya nggak perlu khawatir. Nah, tapi Tuhan bilang kan di sini janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi waktu renungan itu begitu kuat bahwa saya memiliki damai yang melampaui segala akal, damai yang membungkus saya mengalami keteduhan. Masalah itu belum selesai, tapi saya seperti diangkat tinggi dan melihat masalah itu dari sudut pandang Tuhan. Masalah itu belum selesai, tapi saya memiliki damai dan saya punya pilihan. Saya mau tinggal di dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, tetap pegang bahwa ada damai yang memang membungkus saya menikmatinya, atau saya mulai khawatir, saya mulai pikirin lagi, waduh masalah itu belum selesai ya, gimana ya? Nah itu pilihannya ada pada saya. Makanya Tuhan berkata, damai sejahteraku kutinggalkan kepada kamu, ya. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan jangan gentar, itu pilihannya ada pada kita. Jadi ini melibatkan kehendak bebas kita. Nah, kalau kita perhatikan ya, kadang-kadang kita menghadapi masalah apa saja, lalu kita minta doakan ya. Nah, pada waktu kita didoakan, kadang-kadang itu bisa dalam waktu singkat langsung terjadi jawabannya, tapi kadang-kadang itu butuh waktu. Ya. Kalau kita baca di kitab Daniel itu berdoa dan dia puasa 21 hari. Kita mengenalnya sebagai puasa Daniel. Dia tidak makan daging, tidak makan makanan yang dia suka ya. Dia menahan diri, mengontrol dirinya karena dia sedang berdoa dan berpuasa. Nah, setelah 3 minggu baru jawaban yang dia doakan itu datang. Dan malaikat Gabriel bilang, pada waktu kamu berdoa sudah keluar satu firman, tapi butuh 21 hari karena ada peperangan di alam rohani. Dan selama itu Daniel berdoa, berpuasa. Hal yang sama juga dalam doa. Ya, ketika kita berdoa misalnya sedang mengalami sakit penyakit, kita klaim kesembuhan. Kadang-kadang nggak langsung kelihatan, tapi ada tenggang waktu yang dibutuhkan.
Nah, biasanya yang perlu kita pegang adalah keputusan kita untuk percaya firman Tuhan, kemudian biasa diteguhkan dengan damai sejahtera. Walaupun barangkali fisik kita belum menunjukkan tanda-tanda yang membaik. Nah, itu diperlukan ketekunan untuk memegang firman Tuhan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, Paulus bilang jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kita perlu belajar ini mengizinkan damai sejahtera ini memerintah ya, menguasai kita ya dalam kehidup kita ya. Let the peace of God ya, rule in your heart ya. Jadi izinkan damai sejahtera itu memerintah atau menjadi wasit ya dalam hidup kita. Bahkan ada banyak hal ya, kadang-kadang ketika kita berdoa ya untuk sesuatu itu kontrolnya adalah damai sejahtera ya. Damai sejahtera itu ada nggak ya? Nah, kalau damai sejahtera itu kuat, itu salah satu indikasi bahwa memang yang kita berada dalam tuntunan Tuhan ya, dalam jalannya Dia ya, jalan yang Dia berikan kepada kita. Nah, ini pelajaran seumur hidup ya, untuk bisa mengejar damai sejahtera tersebut ya. Paulus itu selalu mengatakan bahwa damai sejahtera, dia menjadi doa dia ya, biar damai sejahtera memerintah ya di dalam kamu ya. Kita bisa baca di Kolose 3 ya, ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu ya. Jadi ini seperti wasit ya dalam hidup kita. Kita mau tahu bahwa kita dalam jalannya Tuhan, salah satu indikasinya adalah damai sejahtera ya. Teduh, tenang. Walaupun yang kita harapkan belum kelihatan ya, belum terjadi ya. Nah, tinggal kita jaga aja itu, karena jawaban itu is coming ya, sedang datang, sedang menunggu waktunya untuk termanifestasi dari dunia roh menjadi dunia nyata. Dan itu menarik sekali ya. Kita akan diajar belajar percaya pada firman Tuhan yang diteguhkan dengan damai sejahtera di hati kita. Walaupun keadaan kelihatannya belum seperti yang kita harapkan. Kita maju terus ya, selalu ada perlindungan, ada jalan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Ini satu hal yang dunia nggak bisa berikan ya, damai sejahtera ya. Nggak bisa digantikan itu dengan peralatan musik ya, secanggih apapun. Memang musik kalau dimainkan itu bisa membuat jiwa kita teduh rasanya ya. Tapi kalau yang dikatakan damai sejahtera Allah ini salah satu buah roh, itu munculnya dari roh kita, bukan dari jiwa kita. Manusia mungkin bisa meniru ya, kalau kita dengar musik yang tenang, teduh gitu, bisa meneduhkan jiwa kita. Tapi yang Tuhan Yesus katakan ini adalah damai sejahtera yang Dia berikan, yang berasal dari Dia, dan itu ada dalam roh kita ya. Kita bisa pegang itu ya, bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nah, untuk itu kita bisa tenang, bisa bersuka cita ya, walaupun kelihatannya jawaban doa itu belum terjadi, tapi kita bisa bersorak-sorai percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Ingat ya, damai sejahtera itu salah satu buah roh, dan itu sudah Tuhan berikan dalam hati kita, dalam roh kita. Tinggal kita memutuskan untuk tidak gelisah, tidak khawatir, maka apa yang Dia janjikan terjadi dalam hidup kita. Amin.